Hari ini adalah hari yang spesial, khususnya bagi keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, karena di dalam event ini kita secara khusus ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan selama 33 tahun sekolah ini berdiri. Dan kita juga bersyukur untuk ke-35 wisudawan-wisudawati yang Tuhan sudah pimpin melewati tahun-tahun yang tidak mudah, tahun-tahun pembentukan, tahun-tahun penggemblengan, ada air mata derita, tapi juga hari ini kita melihat air mata sukacita. Dan mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan untuk mendengar pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami yang sangat lemah. Engkau begitu mulia, begitu agung, begitu besar. Kami begitu kecil, hina, dan papa. Engkau begitu setia, kami jarang sekali setia. Namun kesetiaan-Mu lah yang mengundang kami untuk datang menghampiri-Mu. Rahmat-Mu lah yang membawa kami mendekat kepadamu. Pengampunan-Mu lah yang menolong kami untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami rindu Engkau memberikan kepada kami hati dan telinga yang terbuka, jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran, roh yang mendambakan Kau lebih daripada yang lain. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu yang juga lemah dan hina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Sekali lagi izinkan saya untuk menyambut rekan-rekan semua yang sudah hadir, khususnya dari Bimas Kristen dan juga dari anggota-anggota yayasan serta rekan-rekan utusan dari gereja maupun keluarga mahasiswa yang hari ini akan diwisuda. Kita turut bersukacita semua. Shalom. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal 4, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Zaman apakah yang kita hidupi saat ini? Saya bisa mengatakannya sebagai zaman di mana kultur ekskarnasi bertumbuh subur dalam dunia yang terlepas.
Ekskarnasi itu adalah lawan dari inkarnasi. Kalau di dalam inkarnasi kita mengenal sesuatu yang tidak terlihat, namun kemudian masuk di dalam daging sehingga dia menjadi terlihat. Itu ekskarnasi. Itu inkarnasi. Sedangkan ekskarnasi itu sebaliknya. Sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang menyatu, itu dicabut, dipisahkan. Sehingga hal-hal yang tadinya menyatu menjadi terpisah. Kalau dalam inkarnasi tadinya terpisah menjadi menyatu. Nah, ketika saya menyebutkan dunia yang terlepas, ini memang saya harus mengakui saya kesulitan mencari terjemahan bahasa Indonesianya. Sebenarnya yang saya maksud adalah dunia yang disengage. Disengage itu sesuatu yang tidak terpasang, terlepas. Seperti pintu mobil yang lepas dari kerangka mobilnya, berarti dia disengage. Engagement kita mengerti seperti seseorang itu mulai dipasangkan sebelum menikah. Ada engagement ring, ada pertunangan di sana. Berarti dua yang terpisah ini sekarang mulai dipasangkan, engage, being engaged. Sedangkan dunia kita ini adalah dunia yang semakin lama semakin disengage, semakin terpisah, semakin terlepas dari pasangannya. Apa yang seharusnya menyatu sekarang terpisah, apa yang seharusnya ada di dalam sekarang menjadi tidak utuh lagi. Dan itulah yang terjadi di sekitar kita. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman di mana seorang anak bisa bertumbuh mendapatkan kasih sayang yang cukup. Tetapi ternyata keluarga itu menjadi tempat yang paling tidak aman. Apakah keluarga tempat yang aman? Jawaban dari situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang saya cari, saudaraku, data per Oktober 2024, karena angka-angka ini angka yang terus-menerus ditambahkan berdasarkan laporan. Jumlah kasus kekerasan sebelum tahun ini berakhir saja sampai bulan Oktober ini sudah berada di angka 20.790 kekerasan terjadi. Dan dalam kekerasan itu berdasarkan tempat kejadian, saudaraku, yang paling besar adalah terjadi di rumah tangga. Angkanya adalah 12.751, saudara lihat, lebih daripada 60% terjadi di rumah tangga kekerasan itu. Dan kalau berdasarkan usia, korban berdasarkan usia, dari 0 sampai 17 tahun, itu adalah kelompok yang paling banyak. Kelompok yang paling banyak mendominasi. Berarti anak-anak tidak aman di rumah tangga masing-masing. Berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban, ada 3 yang paling utama, yang paling menonjol, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, hinaan, bullying terjadi di rumah tangga, dan kekerasan seksual justru terjadi di rumah tangga. Dan yang terakhir kita melihat ada pelaku berdasarkan hubungan. Nah, saudara, dari beberapa jenis pelaku ini kita bisa melihat orang-orang yang terdekatlah menjadi sumber utama pelaku kekerasan di dalam kasus-kasus yang ada. Kekerasan itu terjadi oleh orang tua, keluarga, saudara, paman, bibi, relatif yang tinggal serumah, suami atau istri, dan termasuk tetangga. Apakah keluarga tempat yang aman? Tadinya keluarga itu adalah satu wujud inkarnasi kasih Allah secara umum yang diberikan kepada anak-anak, tetapi sekarang sudah terjadi ekskarnasi. Hal yang paling penting di dalam keluarga yaitu kasih justru semakin jarang ditemukan. Apakah negara atau pengadilan itu adalah tempat yang paling adil? Jawabannya tidak, saudaraku. Hakim-hakim, bahkan hakim agung pun tidak lepas dari urusan korupsi.
Di manakah kita akan mendapatkan atau mencari keadilan dan menemukannya? Semakin sulit. Apakah negara yang seharusnya membawa rakyatnya itu kepada sebuah kesejahteraan masyarakat yang baik, dan bukankah itu juga menjadi sebuah mandat di dalam kemerdekaan kita? Tetapi bukan itu yang terjadi, saudaraku. Slide selanjutnya. Negara yang seharusnya mengentas kemiskinan justru tidak serius mengentas kemiskinan itu. Dengan 500 triliun, ini data tahun 2023 yang dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, mengatakan bahwa 500 T di dalam periode kepresidenan yang terakhir itu, anggaran yang seharusnya untuk mengentas kemiskinan hanya menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,6%. Tetapi sebagian besar uang hanya untuk seminar-seminar tentang kemiskinan, nginapnya di hotel, mendatangkan banyak sekali pejabat dari luar-luar pulau tempat yang jauh untuk datang menerima informasi yang mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi lemah koordinasi di lapangan, dan akhirnya itulah yang terjadi. Saudaraku, inilah dunia kita. Tempat yang seharusnya adil, justru kita menemukan ketidakadilan. Negara yang seharusnya mengusahakan kesejahteraan, tetapi kita tidak menemukan kesejahteraan itu. Jumlah orang miskin masih berada di angka 9%. Sekalipun ada penurunan, tetapi penurunnya masih 0, dalam tahun yang pertama dari tahun sebelumnya. Inilah kondisi kita. Disengaged, excarnated. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dilakukan gereja di dalam dunia yang seperti ini? Michael Frost dalam bukunya Incarnate, The Body of Christ in an Age of Disengagement mengatakan bahwa sekalipun Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi dan gerejanya dipanggil untuk memiliki gaya hidup inkarnasional, tetapi kenyataannya kita sedang terseret ke arah ekskarnasi iman. Tulang punggung iman itu mulai dicabut dari dagingnya. Tulang-tulang tidak berdaging, daging-daging tidak bertulang, saudaraku. Bangunan bagus, isi hal yang berbeda. Kita sedang melalui proses yang melenyapkan wujud. Berita-berita di mimbar semakin lama semakin abstrak dan tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Tidak heran transformasi tidak terjadi, bahkan di dalam diri orang-orang yang mengaku mendapatkan panggilan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita menjadi semakin tidak berakar, rootless, terlepas, disengaged, dan kecanduan layar, screen addicted. Semakin jauh seorang dengan yang lain. Dan sudah bukan pemandangan yang asing, bukan pemandangan yang aneh. Kalau saat ini saudara pergi ke mall, anak-anak lebih dekat dengan neninya ketimbang dengan orang tuanya. Orang tuanya, suami istri bisa bergandengan, anak itu digandeng oleh neni, babysitter. Sekelompok anak-anak muda datang pergi kafe, mungkin mereka sedang kafe hopping, lompat dari kafe yang satu ke kafe yang lain. Tetapi apa yang mereka lakukan di kafe itu? Ngobrol sebentar, sisanya bergadget pria, saudaraku. Mereka lebih bersentuhan dengan gadgetnya lewat jempolnya dan pikirannya ketimbang bersentuhan dengan orang, sahabat katanya yang ada di sebelah mereka. Rootless, disengaged, screen addicted. Saudaraku, iman Kristen kita melihat semakin lama semakin luruh, semakin disintegrated. Gap iman dan praktik itu membesar. Gereja lebih embodying the world, embodying the sin, ketimbang embodying Christ. Sampai kapan kita akan sadar tentang hal-hal ini? Gaya hidup ekskarnasional dan disengaged ini, kata Michael Frost, akan berujung kepada pemahaman diri yang semakin lama semakin terpecah-pecah. Yang kita pusingkan justru hal-hal yang pragmatis.
Berapa banyak jemaat akan hadir minggu ini? Bagaimana menolong jemaat untuk datang ke gereja kembali onsite setelah pandemi? Tidak lagi memikirkan hal-hal yang spiritual. Bagaimana menolong orang bertumbuh, bagaimana menyelamatkan pernikahan-pernikahan yang berada di ambang perceraian, bagaimana memperlengkapi orang tua untuk bisa menjadi teladan Kristus bagi anak-anak mereka. Yang mereka saat ini, anak-anak ini sedang crying out for help. Terlalu banyak unspoken love, disengaged, excarnated. Terlalu banyak sakit hati di dalam diri anak-anak muda. Tetapi apakah kita peduli? Bagaimana dengan program-program gereja kita? Copy paste sudah berapa tahun? Dengan pemahaman diri yang semakin terfragmentasi, individu-individu yang ada di gedung gereja sekalipun semakin sulit terhubung, sulit memiliki koneksi yang bermakna dengan orang yang lain dan bahkan dengan Tuhan. Saudaraku, ada dua macam orang kalau saya membawakan seminar tentang doa. Dua macam orang, pertanyaannya sama tapi nadanya berbeda. Yang pertama akan bertanya begini, Pak, bagaimana ya saya itu seharusnya berdoa? Biasanya saya langsung tanya, selama ini apa yang kamu lakukan? Nah, dia akan bercerita, saya sudah mencoba ini, saya sudah mencoba itu. Saya sulit sekali konsentrasi, tapi saya haus, saya ingin mengenal Tuhan. Yang misterius itu lewat doa-doa saya. Wah, saya justru salut kepada orang-orang seperti ini. Pertanyaan yang dalam. Tetapi pertanyaan yang sama itu juga disampaikan oleh orang-orang di kelompok yang berikutnya. Pak, bagaimana caranya berdoa? Bagaimana caranya berdoa? Oke. Apa yang kamu lakukan selama ini? Ya terus terang sih saya tidak pernah berdoa. Dan bahkan saya tidak berpikir berdoa itu perlu. Lalu apakah kamu pengikut Kristus? Oh tentu. Fragmented. Bagaimana mungkin mengikut Kristus yang tidak pernah diajak bincang-bincang? Bagaimana mengikuti seseorang yang kita tidak pernah lihat tanda-tanda kehendaknya itu mau kemana? Fragmented, disengaged. Frost mengatakan bahwa ekskarnasional dan kondisi disengagement ini semakin tumbuh subur itu di era modern, yaitu abad 18, abad 17, abad 18. Tapi waktu saya merenungkan bagian ini, saudaraku, saya menemukan bahwa disengage dan ekskarnasional tendensi itu sudah ada dalam Alkitab, saudaraku. Bahkan sejak Kejadian pasal ketiga, ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Sudah ada di Taman Eden. Sudah terjadi di sana. Ketika manusia pertama melihat dirinya telanjang dan merasa malu padahal tadinya enggak. Harga diri, martabat, dan dignitas itu sudah being excarnated. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai ciptaan yang berharga, tetapi dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang berdosa dan mereka menyerah melawan tendensi itu, mengikuti keinginan daging, menyemat daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Pada saat yang sama mereka bersembunyi di balik semak belukar. Apa mereka tidak tahu? Kalau Tuhan itu penuh rahmat, kenapa harus sembunyi? Antara iman yang dipercayai dengan tingkah laku yang diperbuat, itu disengage. Apakah mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu yang mempunyai taman dan mereka tidak mungkin bisa sembunyi? Kalaupun Tuhan itu seperti manusia,
penglihatannya. Tidak mungkin mereka sembunyi lama-lama, bukan? Kenapa tidak datang dan bertobat ketika berbuat dosa? Pemahaman diri mereka fragmented, disengaged, disconnected. Hakim-hakim yang seharusnya menjadi hakim, wakil Allah di zaman hakim-hakim di Alkitab kita, mereka banyak sekali yang berujung kepada kejatuhan juga. Mereka tidak membawa keadilan Allah kepada dunia di mana mereka melayani. Raja-raja tidak mengayomi, malah memperkosa, mengeksploitasi rakyat yang Tuhan percayakan. Pada saat yang sama mereka terus rajin beribadah, mengirimkan korban-korban bakaran. Sehingga Yesaya pasal 1 mengatakan, tambahkan semua korban bakaranmu itu, tambahkan semua lemak gemukan itu. Aku tidak tahan melihatnya, baunya menjijikkan. Sebab engkau tidak melakukannya dengan sungguh. Karena ada ekskarnasi di sana. Kelihatannya beribadah tetapi tidak. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius beribu-ribu tahun berikutnya. Paulus berkata, nanti akan datang di zaman akhir itu suatu hari di mana orang terlihat beribadah secara lahiriah, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Orang-orang tidak lagi hormat kepada orang tua, tidak tahu terima kasih. Sudah ada di Alkitab. Dunia yang disengage yang saudara dan saya alami, jangan kaget. Orang yang baca Alkitab tentu tidak kaget, saudara. Karena kita melihatnya sudah terjadi di sepanjang segala zaman. Lalu pertanyaan kita berikutnya adalah, oke, ini pertanyaan yang sulit, masalah yang besar. Tuhan sendiri sediakan solusi apa? Apa solusi Allah untuk dunia yang terlepas ini? Maka saudaraku, kita melihat juga dalam kitab suci, tetapi kita fokuskan kepada perjanjian baru kali ini. Yaitu Tuhan memberikan kepada kita solusi dalam wujud Allah yang berinkarnasi, Injil yang menubuh. Inkarnasi untuk mengatasi ekskarnasi, Injil yang menubuh untuk mengatasi disengagement. Mulai dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, saudaraku, di sana disebutkan, setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Yesus Kristus. Dan disebutkan di sana, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Allah yang tidak terlihat, yang besar itu, Dia menunjukkan dirinya bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba di zaman-zaman sebelumnya di perjanjian lama dengan tiang awan dan tiang api, dengan laut merah yang terbelah, mana yang turun dari langit, air yang keluar dari batu karang, termasuk juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Allah yang lain. Tetapi pada zaman ini, titik kulminasi, titik yang paling puncak penyataan Allah kepada kita adalah di dalam Yesus Kristus. Dia disebut cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Allah yang diekskarnasi oleh manusia yang berdosa itu merangsek masuk ke dalam dunia dengan berinkarnasi. Sedemikian rupa sehingga Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jawab Tuhan Yesus kepada Filipus muridnya. Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa itu seperti apa. Filipus, engkau sudah lama bersama dengan aku dan kau tidak melihat Dia.
Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, karena Bapa mengambil wujud, memberi Sang Allah Anak menjadi perwujudan diri Allah. Sehingga saudara tidak bisa mengenal Allah Bapa tanpa melalui Allah Anak. Tidak seorang pun dapat datang kepada Dia jikalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Allah Bapa, tetapi melalui Tuhan Yesus, Sang Allah Anak, saudara dan saya mengenal Allah Bapa. Dia bisa dilihat, dia cahaya, dia wujud, bisa diraba. Sehingga dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2, Rasul Yohanes mengatakan, aku tidak sedang memberitakan kepada engkau Allah yang abstrak, Allah imajinasi manusia, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi lihatlah, apa yang telah ada sejak mula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup, yaitu hidup kekal, itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Inilah solusi Allah. Inilah kabar baik itu, saudaraku. Allah Tritunggal tidak tinggal diam. Ia berkarya secara nyata melalui Kristus. Dia tidak nun jauh di sana ketika Anda meratap. Dia tidak nun jauh di sana ketika Anda mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi dia telah berinkarnasi di dalam Kristus. Dan secara ajaib, secara unthinkable, tidak bisa dipikirkan, dia hadir di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Saudaraku, Injil itu jelas sekali, motifnya adalah menyatakan rahmat Allah kepada dunia berdosa yang selalu berusaha untuk mengekskarnasi dia, menjauhkan dia dari hidup sehari-hari, disengage, yang merusak kehidupan. Tetapi Allah memberikan rahmat-Nya. Itulah motif. Tujuan dari inkarnasi jelas. Misi Allah adalah memperdamaikan dan mempersatukan yang terpisah. Yang disengage itu dipersatukan oleh Allah, ditunangkan lagi, seolah-olah demikian. Manusia yang berdosa itu dengan Allah yang kudus ditunangkan lagi. Seperti Hosea dan si pelacur itu. Jalannya cuma satu, yaitu anak Allah yang menubuh sebagai jalan pendamaian. Yang di dalam Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan bahwa Allah telah menetapkan satu jalan pendamaian, satu jalan supaya Sang Maha Kudus bersatu dengan yang berdosa, dengan cara yang berdosa dikuduskan lewat Yesus Kristus dan darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Tapi pertanyaannya adalah, cur Deus homo? Why God become man? Mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa disengagement dan ekskarnasional itu tidak diselesaikan dengan cara yang lain? Mengapa harus menggunakan cara menubuh, embodied? Mengapa Injil itu harus dirasakan, harus dilihat, harus diraba? Mengapa kerajaan Allah itu tidak didemonstrasikan secara spiritual saja? Yang penting kan hasilnya. Saudaraku, saya berpikir-pikir, mengapa ya Tuhan Yesus itu pakai repot-repot, mengambil lempung, taruh di tangannya, meludah, aduk-aduk, dan kemudian mengoleskan di mata orang yang buta. Padahal dengan kata-katanya saja, dia bisa menyembuhkannya. Bahkan tanpa berkata-kata pun dia bisa menyembuhkan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan itu tanpa kata-kata. Perempuan itu hanya menyentuh punca jubah Yesus dan dia sembuh 100%. Kenapa Tuhan Yesus membutuhkan air ditaruh di dalam buli-buli untuk kemudian mengubahnya menjadi anggur? Kenapa?
Bukankah dia bisa mengadakan segala sesuatu dari ketiadaan? Kasih aja buli-buli kosong. Atau kalau saudara dan saya lebih kreatif sedikit, bukankah Tuhan Yesus bisa langsung skip sejarah itu? Dari ketika anggur itu habis sampai tiba-tiba pesta itu selesai, masalah selesai. Tetapi tidak, saudaraku. Tuhan Yesus mau berproses di sana. Mengapa dia menyuruh Petrus berjalan di atas air? Untuk membuktikan apa? Dia berkuasa, dia tidak membutuhkan pembuktian. Tetapi manusialah yang butuh pengalaman menubuh itu. Mengapa Yesus mengajar dengan suara bahkan? Dia tidak perlu mengajar dengan suara. Dia cukup memberikan ide kebenaran di dalam pikiran setiap orang yang hadir atau bahkan tidak hadir pun bisa. Tapi kenapa saudara dan saya juga dikumpulkan untuk bersatu mendengar firman Tuhan, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dibau, bisa diraba? Why? Pada saat yang sama Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih cepat. Saya melihat ada misteri ilahi antropologis di sini. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tetapi yang jelas Allah memilih untuk tidak melanggar integritas kemanusiaan yang ia sendiri sudah ciptakan di dalam gambar dan rupanya. Manusia yang harus berproses dalam ruang dan waktu, Allah memilih untuk menjadi manusia demi menyelamatkan manusia ketimbang menciptakannya ulang. Saudaraku, inilah Injil Yesus Kristus. Inkarnasi yang mengatasi ekskarnasi, integrating the disintegrated, reconciling the separated, engaging the disengaged. Adakah yang lebih baik daripada jalan keluar ini untuk kemanusiaan kita yang sudah jatuh dalam dosa? Kalau Anda mengasihi rekan, keluarga dan yang lain, apakah perkataan saja cukup? Mah, aku sayang lu sama kamu. Tapi nggak disapa seharian, nggak ditanyain udah makan atau belum, nggak dikasih uang belanja. Kalau sakit dibiarin suruh naik Grab atau Gokar sendiri. Kasih yang tidak menubuh, apakah itu yang terbaik? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan latar seperti inilah kita baru bisa mengerti makna deklarasi Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4 yang tadi kita baca. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus mendeklarasikan, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Ia telah memilih aku menjadi Kristus untuk menyampaikan kabar baik yang bukan hanya secara verbal, bukan pula hanya ide, bukan pula hanya tertulis dalam jurnal-jurnal Sinta dan Scopus, tetapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan kemudian dia menutup di ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini ketika engkau mendengarkannya. Seorang komentator mengatakan, apa yang menyebabkan orang-orang itu matanya semua tertuju kepada Yesus? Kalau ada orang baca Alkitab biasa aja kali ya, tidak perlu lihat sampai dia duduk di mana. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan cara baca Tuhan Yesus itu berbeda. Tuhan Yesus membacanya kira-kira seperti ini, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya orang akan melihat. Dan Tuhan Yesus menegaskan yang mereka lihat, semua digenapi lewat aku. Lewat Injil
yang menubuh. Bukan Injil yang bisa dipelintir-pelintir, hasil imajinasi orang Farisi dan ahli Taurat, para akademisi, orang-orang yang bergelar tanpa esensi iman, yang excarnated dan disengage. Selaku hal yang kedua, panggilan gereja lalu apa? Panggilan gereja adalah menjadi tubuh Kristus yang dialami. Selaku Injil yang menubuh tersebut ternyata tidak berhenti pada tubuh inkarnasi Kristus yang lahir, melayani, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak berhenti di sana ternyata. Ia mengutus tubuh barunya. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kitalah anggota tubuh Kristus itu. Yang mengutus tubuh barunya untuk melanjutkan pekerjaan yang sama. Seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 12. Engkau adalah murid-muridku. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan program-program buatan manusia. Bukan keinginan, arogansi, ataupun ambisi dari pemimpin-pemimpin agama tertentu. Tetapi engkau melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Menyampaikan Injil itu dengan tubuhmu. Dan bahkan Tuhan Yesus memenuhi murid-murid itu dengan Roh Kudus yang sama yang telah memenuhi Yesus Kristus sejak dalam kandungan ibunya, memimpin dia menjadi manusia taat sampai mati di kayu salib. Roh yang sama dianugerahkan kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya, untuk melakukan agenda yang sama, yang tidak berubah dari Allah Bapa kepada dunia yang menderita ini. Yaitu menyampaikan rahmat Tuhan sudah datang. Kabar baik yang menubuh. Sama seperti ia telah mengasihi para murid yang penuh dosa dan tercabik-cabik dalam dunia yang terlepas. Demikianlah ia memerintahkan agar para muridnya mengasihi sesamanya dalam wujud yang konkret dan bisa dialami. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti aku mengampuni kamu yang sudah menyangkal aku, demikianlah engkau mengampuni orang lain. Berapa kali Tuhan? 7 kali? 70 kali 7. Sama seperti aku mengangkat engkau dari lumpur dosa. Bantu orang lain. Angkat mereka dari lumpur dosanya. Sama seperti Tuhan Yesus telah membawa dan memimpin murid-muridnya keluar dari trauma-trauma masa hidup. Lembaran yang lama itu. Mari kita menangis bersama dengan mereka. Kenalkan Tuhan Yesus. Lewat skill pelayanan, lewat teologi yang Anda sudah dapatkan. Hadirkan Yesus di ruang-ruang konseling, hadirkan Yesus di mimbar-mimbar gereja, hadirkan Tuhan Yesus di ruang-ruang rapat, hadirkan Yesus di ruang-ruang privat kita. Sehingga dengan demikianlah saudara baru bisa disebut sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak selalu berhasil ternyata menegakkan keadilan bagi yang tertindas, melindungi yang teraniaya, melayani yang papa, menyejahterakan yang miskin, untuk menghadirkan kerajaan Allah seperti Kristus. Jujur saja, banyak yang gagal. Ekskarnasi iman Kristen masih masif terjadi. Sekalipun kesadaran akan panggilan dan kebenaran itu sudah ada. Gap antara kebenaran yang dipercaya dengan kebenaran yang dihidupi itu masih lebar sekali. Saudaraku, saya memberikan kritik diri. Sekolah reform ini. Beberapa waktu lalu saya melakukan penelitian dan menemukan di dalam dokumen-dokumen pengakuan iman
dalam tradisi reform abad 16 dan abad 17, saya menemukan nada-nada yang sangat-sangat, anti kolonial, saudaraku. Jelas sekali ada terleks di sana disebutkan, gereja menentang korupsi, gereja membela orang yang lemah, memberi makan orang yang lapar. Gereja mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi. Tetapi kenyataannya tidak selalu semanis formulasi doktrin. Misalnya pada tahun 1527, ketika beberapa murid Zwingli, seorang reformator itu, mulai berbeda pandangan dari Zwingli. Apa yang dilakukan oleh Dewan Kota Zurich. Dewan Kota menangkapi mereka, dan salah satu seorang pemimpin itu namanya Felix Manz, seorang anak baptis, mantan murid Zwingli. Orang-orang anak baptis ini berpendapat bahwa kalau baptisan itu dilakukan pada masa anak-anak, itu baptisan yang tidak sah. Itu sebabnya seorang harus dibaptis ulang. Maka kata baptis ulang itu yang disebut dengan anabaptis, dibaptis lagi. Apa yang dilakukan oleh Dewan Kota Zurich? Mereka menangkap Felix Manz, mengikatnya tangan dan kaki di belakang, dan kemudian dipasangin kayu, saudaraku, sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana, digantung seperti sate yang sedang dibakar itu, dan kemudian dibawa ke sungai Limat di Zurich itu, dicelupkan, katanya silakan menikmati baptisan yang ketiga. Lembar kelam sejarah. Negara-negara yang mengaku Protestan termasuk Belanda juga melakukan kolonialisme, membunuh suku-suku aborigin, orang-orang yang indigenous, termasuk juga di negara kita. Dengan moto Gold, God and Glory. Padahal kita tahu abad 17 adalah era kebangkitan teologi reform yang mencapai kematangannya dengan nadere reformasi. Tetapi ternyata gagal mendidik orang-orang yang duduk di pemerintahan untuk mengasihi, berbelas kasihan seperti Kristus. Bahkan dengan menggunakan moto-moto agamawi mereka menindas, menjajah, mencabut kebebasan. Orang-orang Puritan di Inggris, saudaraku, menggunakan moto The War of the Lord untuk melakukan kolonialisasi di Amerika. Mereka membunuhin orang-orang asli di sana. Apa yang kita bisa banggakan? Teologi reform secara formulasi baik, tetapi secara praktek masih belum terintegrasi dalam hidup sehari-hari. Saya mengkritik diri saya sendiri. Apakah sekolah kita ini sudah integratif? Bukan cuma ngajarin hal yang baik, tetapi memberi teladan, menubuh lewat diri para jajaran dosen, staf tenaga kependidikan, semua orang di dalam kampus ini. Apakah kami ini sudah menjadi tubuh Kristus yang memulihkan, tubuh Kristus yang mengangkat mereka yang jatuh, tubuh Kristus yang memberikan pengharapan bagi mereka yang mempunyai trauma-trauma masa yang lalu? Apakah kita menjadi tubuh Kristus yang mendisiplin tubuh Kristus, yang mengkoreksi, selain dari sekadar mengajar, memberi gelar? Hati-hati dengan jubah agama. Saya bersyukur Anda tidak harus menggunakan jubah-jubah wisuda ini dalam keseharian Anda. Capek juga ya. Banyak orang berjubah agama tetapi yang dilakukan jauh dari kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Martin Buber dalam buku Between Men and Men. Dia mengatakan religion can hide the face of God as nothing else can. Hati-hati dengan agama. Agama bisa menyembunyikan wajah Allah yang sebenarnya dengan cara yang lain-lain itu tidak bisa tiru. Yaitu dengan memberi wajah Allah yang palsu. Saudara, namun herannya di tengah-tengah
kegagalan gereja ini, Tuhan itu masih tetap bekerja. Sekalipun mungkin skalanya tidak seperti yang kita harapkan, namun Tuhan itu tetap bekerja, saudaraku. Saya berikan sebuah kisah lokal saja. Suprapto dan Kartini namanya. Saya membaca ini di sebuah website, bukan website lokal, justru website misi luar negeri, saudara. Suprapto dan Kartini seorang Kristen Jawa yang pindah ke sebuah kampung di Jakarta, di mana sebagian besar penduduk kampung itu adalah penganut agama mayoritas. Dan di sana mereka berusaha menubuhkan Kristus lewat hidup mereka. Mereka mulai dengan memberi diri menjadi sahabat bagi sekitarnya, membagi kue kepada tetangga-tetangga. Tetapi seringkali kue itu ditampik, saudaraku. Ada tetangga yang sengaja mengambil kue itu, terima kasih, tanpa bilang terima kasih, langsung pergi ke tempat sampah di depan rumah, membuangnya di sana, saudaraku. Demikianlah perlakuan yang dialami oleh Suprapto dan Kartini ini di awal-awal ketika mereka hendak menubuhkan Kristus. Setiap minggu ketika mereka dan anak-anak itu akan ke gereja, keluar rumah lewati jalan kampung, ada beberapa anak muda berandal yang menghadang mereka, mempermalukan mereka, mempermainkan mereka. Tetapi mereka tetap ramah dan bersahabat. 4 tahun kemudian, bukan hanya mereka berhasil menjalin persahabatan dengan beberapa orang, tetapi para tetangga sekarang sering datang minta nasihat. Nasihat pernikahan, nasihat bagaimana mendidik anak-anak. Mereka menjadi ramah. Mereka akhirnya mengalami rahmat Tuhan telah datang di kampung itu. Suprapto dan Kartini, yang kalau saya tidak khotbahkan saudara tidak tahu. Tetapi setiap kita, saudara dipanggil untuk menghadirkan Kristus demi kerajaan Allah itu ditegakkan. Supaya orang melihat ada dunia yang lain yang lebih layak untuk dihidupi, di mana Allah menjadi raja dan dunia itu bukan abstrak ada di sana, tetapi sudah mulai menubuh, hadir di tengah-tengah kita. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya yang diutus oleh Allah, bukan? Bagaimana gereja dan kita hari ini, saudaraku? Saya pikir kita harus belajar rendah hati, mengakui bahwa kita belum di sana. We are not yet there. Masih banyak yang harus kita benahi, lebih serius. Kita perlu lebih setia kepada panggilan Tuhan. Bukan setia buta kepada program-program. Yaitu secara intensional kita menubuhkan Kristus dan mematikan segala wujud ekskarnasi iman itu. Saudaraku, itulah sebabnya kami di STTRI sangat menyadari bahwa teologi itu tidak boleh mandek. Teologi harus terus-menerus berkembang. Semper reformanda, secundum verbum Dei. Kita harus terus-menerus bergaul dengan Allah. Meminta Tuhan memberikan kepada kita clues, petunjuk-petunjuk supaya saudara dan saya bisa melayani, menubuhkan dia dengan cara-cara yang efektif. Seperti yang dilakukan oleh Kristus. Sekalipun kita tahu ujungnya adalah salib, dan itulah salib kita. Setahu saya STTRI sejak dulu memang terus-menerus menggumulkan dan bahkan sampai sekarang. Bagaimana supaya teologi yang baik itu embodied. Bagaimana supaya pengenalan akan Allah yang rahmani itu muncul di dalam rahmat yang kita bagi-bagikan kepada sekeliling kita. Pada saat yang sama kita mematikan kedagingan yang lama, tidak berkanjang di dalam dosa,
Dengan derai air mata pertobatan kita datang kepada Tuhan untuk mengalami pundak dari rekan yang lain yang mendekap kita. Tuhan mengasihimu, katanya. Tuhan mengutus kita menjadi tubuhnya yang baru. Seluruh umat Allah perlu berpartisipasi dalam agenda Allah ini. Di dalam Kristus. Untuk mewujudkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Bagaimana itu semua bisa dicapai? Secara efektif tentu kita tidak bisa berjuang sendiri. Sesama alumni perlu terus-menerus menjalin ikatan. Ikatan dengan kampus, ikatan dengan rekan kerja, pelayanan rekan alumni. Ikatan dengan gereja, saudaraku, perlu membangun sinergi-sinergi yang baik, konstruktif, dan restoratif. Tidak semua di antara kita, atau bahkan tidak satu pun dari kita, imun terhadap dosa, bukan? Kita butuh yang lain untuk menolong kita. Kita perlu bersatu, dan inilah yang menjadi moto dari kampus ini seperti digariskan oleh sang pendiri, salah seorang pendiri yaitu Pak Yakub. Ut omnes unum sin. Supaya kita menjadi satu. Satu apa? Bukan supaya menjadi besar, tapi menjadi satu supaya efektif menghadirkan Kristus lewat tubuh Kristus yang baru ini. Sehingga pendamaian umat manusia dengan Allah dan pembebasan seluruh ciptaan dari dosa itu mulai kita kerjakan di dalam kuasa Roh Kudus. Bersama dengan Dia, kita meruntuhkan segala bentuk tirani yang mengganggu dan menghalangi kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan jika perlu dan harus kita bergandeng tangan dengan umat agama yang lain, saudaraku, untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang ramah anak. Sehingga nama Tuhan boleh dijunjung tinggi. Pertanyaan kita adalah, saat ini, sampai sejauh ini, ketika orang melihat saudara dan saya, mereka melihat siapa? Siapa yang kita sedang tubuhkan? Dunia dengan kebiasaan-kebiasaannya yang ekskarnasional dan semakin disengage? Atau kita menghadirkan Kristus yang berinkarnasi, yang membuat hidup kita menjadi inkarnasional, doktrin-doktrin teologi, kebenaran-kebenaran itu menjadi pengalaman kita terlebih dulu untuk kita bagikan untuk dialami oleh orang lain. Tubuh Kristus seperti apa kita saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan, banyak sekali yang kami perlu benahi. Kami lemah, kami tidak berdaya. Kami seringkali kembali ke lubang yang sama, itu lagi. Namun Kau adalah Allah yang penuh rahmat, yang juga tak henti-hentinya mengundang kami untuk keluar dari lubang yang sama, maju selangkah demi selangkah. Kami rindu Tuhan mengenal Engkau, terpesona oleh-Mu, bahkan terikat oleh-Mu, dan memiliki kehendak bukan yang lain selain mengenal Engkau dan beroleh persekutuan di dalam penderitaan-Mu, menjadi engage dengan Engkau, Tuhan. Tuhan sertai para wisudawan, wisudawati yang hari ini akan diutus. Ini bukan hanya momen mereka menyelesaikan sebuah perjalanan, tetapi ini hanyalah sebuah etape, sebuah garis batas di mana mereka akan melewati jalan hidup yang baru, yang lebih menantang di depan, bersama dengan Tuhan. Namun Tuhan sudah perlengkapi mereka. Sertai kami gereja-gereja-Mu, para wakil-wakil gereja, para hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini, supaya kami juga menjadi perwujudan yang konkret, yang menubuh dari rahmat Tuhan, Injil Yesus Kristus.
Inilah kami Tuhan, kami persembahkan sekali lagi semua hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Semua yang percaya katakan, amin.